Tiga nama besar Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam di Polda Metro Jaya. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akhirnya rampung diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekayasa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis 13 November 2025. Pemeriksaan berlangsung intensif di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pagi hingga malam dan baru berakhir sekitar jam 18:30 WIB. Diperiksa 9 jam. Dicecar ratusan pertanyaan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap ketiga tersangka. Roy Suryo diperiksa dengan 134 pertanyaan, Rismon Sianipar 157 pertanyaan, dan Dr. Tifa sebanyak 86 pertanyaan. Ujar Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis malam, pertanyaan yang diajukan, kata Budi, mencakup seputar analisis digital, pernyataan publik terkait ijazah presiden, hingga penyebaran konten di media sosial yang diduga menyesatkan, tidak ditahan, ajukan saksi dan ahli meringankan sementara itu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa ketiganya belum dilakukan penahanan. Mereka tidak ditahan karena telah mengajukan saksi dan ahli yang dianggap meringankan. Jelas Iman. Menurutnya, keputusan lebih lanjut terkait status hukum ketiganya akan diambil setelah penyidik memeriksa saksi tambahan dan menelaah hasil digital forensik yang telah diserahkan. Roy Suryo diperlakukan baik, tapi kami akan lawan secara hukum usai pemeriksaan. Roy Suryo mengaku lega telah menyelesaikan seluruh proses dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada penyidik yang dinilainya profesional dan humanis. Kami diperlakukan dengan baik dan profesional, tapi tentu saja kami tetap akan melawan tuduhan ini melalui jalur hukum, ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Roy menyebut dirinya, Dr. Tifa, dan Rismon tidak pernah merekayasa atau menyunting dokumen apapun terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan tidak ilmiah. Di luar gedung pemeriksaan, situasi sempat ramai oleh kehadiran massa pendukung Dr. Tifa dan simpatisan Roy Suryo. Beberapa dari mereka, yang mayoritas, emek-mek, membawa spanduk bertuliskan dukung Dr. Tifa, buka kebenaran ijazah Jokowi. Polisi tampak melakukan pengamanan ketat untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan kondusif. Kasus yang kerap dijuluki publik sebagai ijazah gate, ini berawal dari unggahan dan analisis publik figur serta akademisi yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Namun, pihak istana menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah sah dan telah diverifikasi langsung oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM, tempat Jokowi menempuh pendidikan. Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar sebagai tersangka karena dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan keonaran. Panggilan penyidik sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30. Ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu.
Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Maaf saya ulangi ya Pak ya, saya Ferdis Karnanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Ade Darmawan ya Pak yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya Mbak. Mungkin saya diceritakan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya Pak? Misalnya apa? Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2. Kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Ini sebagai bentuk wujud bahwa Polda Metro Jaya tetap melakukan peningkatan di dalam pelayanan publik dan personil penyidik juga tetap harus dalam situasi humanis melaksanakan tugas pokoknya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. The halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls. Ancient secrets
secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake.